Pernah enggak? Kamu merasa sudah kerja keras, sudah banting tulang, tapi uang seperti tidak pernah betah di rumahmu. Baru masuk, keluar lagi. Baru pegang, sudah habis entah kemana. Yang bikin aneh, rumahmu baik-baik saja, usahamu jalan, tapi rezeki seperti selalu lewat depan pintu, tanpa mampir. Kalau kamu lahir di Pahing, atau tinggal di rumah orang Pahing, hati-hati, bisa jadi energi rumahmu sedang menolak kelimpahan, bukan karena nasib, tapi karena titik energi Pahingnya salah arah. Dan ini bukan mitos, ini ilmu lama, yang diam-diam masih dipakai orang-orang yang hidupnya terlihat tenang, tapi hartanya jalan terus. Dalam primbon Jawa, Pahing bukan weton biasa. Pahing itu panas, tajam, cepat menarik hasil. Tapi juga paling mudah bocor kalau tidak diarahkan dengan benar. Banyak orang Pahing gagal bukan karena malas, justru karena terlalu kuat energinya, sementara rumahnya tidak siap menampung. Akibatnya apa? Rezeki datang, tapi tidak tinggal. Kesempatan muncul, tapi selalu terlambat disadari. Dan yang paling sering terjadi, uang habis bukan untuk hal besar, tapi rembes halus yang tak terasa. Padahal, menurut primbon, kalau rumah selaras dengan energi Pahing, tempat tinggal itu bisa berubah jadi magnet keberuntungan. Bukan jimat, bukan pesugihan, tapi penempatan yang tepat, niat yang selaras, dan rumah yang hidup. Jadi sebelum kamu menutup video ini, sebelum kamu berpikir, ini cuma kebetulan, coba dengarkan sampai selesai. Karena di video ini, saya akan membuka titik-titik rumah yang sering diremehkan orang Pahing, ritual sederhana yang justru paling ampuh, dan tanda-tanda rumahmu sebenarnya sudah siap kaya, atau masih menolak rezeki. Jangan loncat videonya, jangan cuma dengar setengah. Karena satu sudut rumah yang salah, bisa membuat rezeki setahun habis tanpa terasa. Dan ingat, primbon tidak pernah memaksa, ia hanya memberi tanda. Sekarang pertanyaannya, rumahmu sedang mengundang rezeki, atau diam-diam mengusirnya? Dalam primbon Jawa, banyak orang keliru memahami Pahing. Pahing sering dianggap hanya hitungan hari lahir, angka neptu, atau sekadar penentu cocok tidaknya jodoh. Padahal, bagi orang Jawa lama, Pahing adalah sumber daya energi bukan label. Energi Pahing itu aktif, panas, dan cepat bereaksi. Ibarat api, kalau diarahkan, ia menghangatkan dan memasak kehidupan. Tapi kalau dibiarkan liar, ia menghanguskan tanpa hasil. Disinilah masalah paling sering muncul. Banyak orang Pahing hidup di rumah yang tidak dirancang untuk menampung energi Pahing. Rumah terlalu gelap, terlalu pengap, terlalu penuh barang mati, atau arah rumah tidak memberi ruang gerak. Akibatnya, energi Pahing di dalam diri bentrok dengan energi rumah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai weton mlaku, omah ora nampani. Weton berjalan, tapi rumah tidak menerima. Tandanya sangat khas, penghasilan ada, tapi selalu habis usaha jalan, tapi susah berkembang peluang datang, tapi cepat hilang pikiran sering panas tanpa sebab jelas. Ini bukan kutukan. Ini energi yang tidak menemukan jalurnya. Orang Pahing seharusnya hidup di rumah yang bernapas. Rumah yang memberi ruang gerak energi. Karena Pahing tidak suka ditekan. Dalam primbon, rumah orang Pahing idealnya tidak terlalu sempit, tidak terlalu gelap, tidak menumpuk barang rusak, memiliki titik terang yang aktif. Kenapa? Karena rezeki orang Pahing datang cepat, tapi hanya singgah di tempat yang terasa hidup. Kalau rumah terasa berat, sumpek, dan dingin energinya, rezeki akan datang, lalu pergi tanpa jejak. Inilah sebabnya banyak orang berkata, aku capek kerja, tapi kok nggak ada sisa? Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang doa, tapi karena rumah belum dijadikan wadah energi Pahing. Primbon mengajarkan satu prinsip penting, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tubuh kedua. Kalau tubuh kedua ini sakit, energi sekuat apapun akan habis untuk bertahan, bukan untuk bertumbuh. Dan di titik inilah pembahasan kita menjadi penting. Karena sebelum bicara jimat, ritual, atau penarik rezeki, yang harus dibenahi pertama adalah, apakah rumahmu sudah mau menerima energimu sendiri? Jika belum, maka seberapa besar pun peluang di luar sana, hasilnya akan selalu terasa kurang. Dan inilah alasan kenapa orang Pahing harus paham rumahnya, sebelum berharap pada kelimpahan. Dalam primbon Jawa, rumah tidak pernah dianggap benda mati. Setiap sudut punya tugas, setiap arah punya watak. Dan bagi orang Pahing, ada titik-titik tertentu yang tidak boleh salah perlakuan. Kesalahan kecil di titik ini bisa berakibat besar.
Bukan langsung miskin, tapi rezeki seperti tidak pernah menetap. Primbon menyebutnya, rezeki teka, nanging ora mapan. Rezeki datang, tapi tidak menetap. Untuk energi Pahing, arah timur dan tenggara adalah pusat gerak. Timur adalah tempat lahirnya energi baru. Tenggara adalah tempat energi berkembang menjadi hasil. Kalau dua arah ini bermasalah, maka energi Pahing di rumah akan berputar tanpa arah. Coba perhatikan dengan jujur. Apa yang ada di sudut timur rumahmu? Gudang, barang rusak, tumpukan tidak terpakai, atau malah jarang tersentuh cahaya? Dalam primbon, sudut timur yang gelap adalah penyumbat nasib. Bukan karena mistis, tapi karena energi panas Pahing membutuhkan cahaya untuk bergerak. Energi Pahing yang terkurung akan berubah sifat, dari penarik rezeki menjadi pemicu emosi, konflik, dan keputusan terburu-buru. Itulah kenapa banyak orang Pahing cepat emosi di rumah, sulit fokus, mudah capek tanpa sebab jelas, rumah tidak mendukung aliran energinya. Tenggara pun tak kalah penting. Disinilah energi berubah menjadi uang, peluang, dan hasil nyata. Kalau sudut tenggara dipakai, kamar mandi, tempat sampah, atau area lembab, primbon menyebutnya sebagai tempat uang dibuang pelan-pelan. Tidak langsung terasa, tapi bulan demi bulan, uang habis untuk hal-hal kecil yang tidak pernah direncanakan. Solusinya bukan memindahkan rumah, bukan juga renovasi mahal. Primbon mengajarkan prinsip sederhana, sing penting padhang, resik, lan urip. Yang penting terang, bersih, dan hidup. Cahaya alami, sirkulasi udara, tidak ada barang mati menumpuk. Bahkan sekadar membuka jendela timur setiap pagi sudah dianggap sebagai mengundang energi baru masuk. Ini bukan sugesti kosong, ini disiplin energi. Dan ketika sudut-sudut ini mulai selaras, biasanya muncul tanda halus. Ide datang tiba-tiba, tamu membawa peluang, keputusan terasa lebih tepat, bukan kebetulan. Itu energi rumah yang mulai bekerja. Ingat satu hal penting, orang Pahing tidak butuh rumah mewah. Yang dibutuhkan hanyalah rumah yang tidak melawan energinya sendiri. Dan kalau titik ini sudah benar, maka langkah selanjutnya bukan lagi menahan rezeki, melainkan menyiapkan rumah untuk menampung lebih banyak hasil. Dalam primbon Jawa, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang Pahing, terlalu banyak simbol, terlalu banyak ritual, terlalu banyak benda pengundang rezeki. Padahal, Pahing itu bukan energi yang suka ramai. Pahing adalah tajam, fokus, dan cepat bekerja. Kalau diberi terlalu banyak rangsangan, energinya justru pecah dan melemah. Primbon mengajarkan satu prinsip penting, kuat ora perlu akeh, sing perlu trep. Kuat tidak perlu banyak, yang penting tepat. Itulah sebabnya, orang Pahing cukup satu penanda energi, bukan 10 jimat. Salah satu benda yang paling sering digunakan dalam tradisi Jawa lama adalah mangkok tanah liat berisi air bersih. Benda ini bukan jimat, bukan alat pesugihan, tapi penyeimbang energi panas Pahing. Tanah liat melambangkan unsur bumi, penahan, penenang, dan penampung. Air melambangkan rezeki, mengalir, menyesuaikan, dan mencari jalan. Ketika dua unsur ini digabungkan, mereka bekerja sebagai penjinak api Pahing. Penempatannya tidak sembarangan. Mangkok ini diletakkan di sudut timur atau tenggara rumah, di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari siang, tidak dekat kamar mandi, tidak berada di lantai yang kotor. Airnya harus jernih. Bukan air lama, bukan air berwarna. Dalam primbon, air keruh adalah simbol rezeki yang bercampur masalah. Air ini tidak perlu diberi mantra, tidak perlu doa keras-keras. Cukup niat yang tenang saat menggantinya. Waktu terbaik mengganti air, Jumat Pahing atau Jumat Legi. Kenapa Jumat? Karena Jumat adalah hari tutup buka energi, hari di mana yang lama dilepas dan yang baru diterima. Saat mengganti air, cukup dalam hati, aku menata rumahku agar rezeki yang datang betah dan berkah. Kalimat sederhana, tanpa paksaan, tanpa permintaan berlebihan. Kesalahan yang harus dihindari, menaruh koin di dalam air, memberi bunga layu, mencampur garam atau minyak, semakin ditambah, semakin kacau. Primbon selalu menekankan, rezeki suka kesederhanaan yang bersih. Jika benda ini bekerja dengan benar, tandanya tidak selalu uang besar. Justru yang sering muncul, pengeluaran mendadak berkurang, uang lebih nurut, hati lebih tenang saat mengambil keputusan, dan dari situlah kelimpahan pelan-pelan terbentuk. Karena rezeki bukan hanya soal masuk, tapi soal bertahan. Bagi orang Pahing, ketika energi panasnya sudah jinak, uang tidak perlu dipanggil keras-keras. Ia akan datang sendiri,
karena rumah sudah siap menampungnya. Banyak orang mengira ritual itu harus rumit, harus ada kemenyan, harus ada sesaji, harus ada mantra panjang. Dalam primbon Jawa, khusus untuk orang Pahing, anggapan itu keliru. Pahing tidak suka keramaian energi. Ia bekerja paling kuat justru saat hening. Primbon menyebutnya, Pahing urip ing meneng. Pahing hidup di dalam keheningan. Itulah sebabnya ritual rumah Pahing tidak boleh berisik, tidak dipamerkan, dan tidak dilakukan dengan emosi yang meledak-ledak. Ritual ini bukan untuk memanggil sesuatu dari luar, melainkan menyelaraskan yang sudah ada di dalam rumah. Waktu terbaik melakukannya adalah malam Jumat, terutama Jumat Pahing atau Jumat Legi. Namun jika tidak memungkinkan, malam Jumat biasa pun tetap sah. Langkahnya sangat sederhana. Pertama, matikan semua suara yang tidak perlu. Televisi, musik keras, notifikasi ponsel. Bukan selamanya cukup 15 menit. Kenapa suara? Karena energi Pahing paling mudah terganggu oleh getaran yang kacau. Kedua, buka jendela atau pintu di arah timur. Tidak perlu lebar, cukup memberi jalan napas. Dalam primbon, membuka arah timur pada malam Jumat dianggap sebagai membuka jalur energi baru untuk masuk. Ketiga, nyalakan satu lampu, bukan lilin, bukan api. Terbuka, lampu biasa yang cahayanya stabil. Cahaya stabil melambangkan niat yang tidak goyah. Ini penting bagi Pahing yang sifatnya mudah panas. Keempat, duduk atau berdiri dengan tenang. Tidak perlu menghadap arah tertentu secara kaku. Yang penting tubuh rileks. Lalu, ucapkan niat dalam hati, bukan dengan suara keras. Kalimatnya tidak perlu indah. Tidak perlu sakral berlebihan, cukup satu kalimat jujur. Aku menata rumahku agar rezeki yang datang halal, pantas, dan betah. Kenapa dalam hati? Karena dalam primbon, energi Pahing membaca getaran batin, bukan bunyi suara. Setelah itu, diam sejenak. Tarik napas pelan. Biarkan rumah terasa lega. Jangan berharap tanda mistis. Jangan menunggu sensasi aneh. Ritual ini tidak bekerja dengan kejutan, tapi dengan perubahan pelan. Kesalahan paling sering, mengulang ritual terlalu sering melakukannya saat emosi menjadikannya tuntutan, bukan niat cukup seminggu sekali. Jika dilakukan dengan benar, tanda keberhasilannya justru sangat membumi, rumah terasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, pembicaraan keluarga lebih adem, keputusan finansial lebih terkendali. Primbon menegaskan satu hal penting, rumah yang tenang adalah pintu rezeki yang tidak ribut. Dan bagi orang Pahing, ketika rumah sudah tenang, energi panasnya berubah menjadi daya dorong, bukan sumber kebocoran. Ritual ini bukan tujuan akhir, ia adalah pondasi. Karena rumah yang selaras tidak perlu memanggil rezeki keras-keras. Rezeki akan datang karena ia merasa aman untuk tinggal. Dalam primbon Jawa, keberhasilan penyelarasan energi tidak pernah ditandai dengan kejadian heboh. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada mimpi aneh. Tidak ada tanda mistis yang mencolok, justru sebaliknya. Ketika rumah orang Pahing mulai selaras, perubahannya tenang, tapi konsisten. Primbon menyebut fase ini sebagai, omah wes nampani isin. Rumah sudah menerima isinya. Apa maksudnya? Artinya, rumah tidak lagi menolak energi pemiliknya. Energi panas Pahing tidak bertabrakan, melainkan mengalir dan bekerja. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah ketenangan batin. Pikiran tidak lagi mudah meledak. Emosi lebih terkendali, keputusan tidak terburu-buru. Ini penting, karena bagi orang Pahing, kesalahan terbesar bukan kurang usaha, melainkan keputusan cepat saat emosi panas. Tanda kedua, rezeki datang dengan cara yang lebih halus. Bukan lonjakan besar tiba-tiba, melainkan pengeluaran. Tak perlu berkurang uang, lebih awet, kebutuhan tercukupi tanpa panik. Dalam primbon, ini disebut, rejeki wes gelem manggon. Rezeki sudah mau tinggal. Tanda ketiga, orang dan peluang mulai berdatangan sendiri. Ada tamu yang membawa kabar baik. Ada obrolan biasa yang berubah jadi kesempatan. Ada ide yang terasa klik dan realistis. Bukan kebetulan, itu tanda rumah sudah menjadi titik temu energi. Tanda keempat, rumah terasa hidup. Bukan ramai, bukan mewah, tapi ada rasa betah. Tamu nyaman, penghuni gan lama-lama pergi, tidur lebih nyenyak. Dalam primbon, rumah yang hidup adalah rumah yang energinya bergerak tapi tidak liar. Tanda terakhir dan ini yang paling penting, rasa cukup mulai muncul. Bukan berarti berhenti ingin maju, tapi tidak lagi dikejar-kejar rasa kurang. Primbon mengajarkan orang yang selalu merasa kurang,
akan selalu membuat rezeki merasa tidak cukup. Ketika rasa cukup hadir, rezeki justru lebih mudah bertambah. Di titik ini, banyak orang keliru. Mereka ingin mengulang ritual, menambah simbol, atau mencari cara lain yang lebih kuat. Padahal, ketika tanda-tanda ini muncul, yang dibutuhkan justru menjaga, bukan menambah. Cukup rawat rumah, tetap bersih, tetap terang, tetap tenang, karena bagi orang Pahing, keseimbangan lebih mahal daripada ledakan keberuntungan. Primbon menutup dengan satu pesan, rumah yang selaras tidak berteriak memanggil rezeki. Ia cukup, diam, dan rezeki datang sendiri. Jika sampai di sini Anda merasa, beberapa tanda itu ada di rumahku, maka besar kemungkinan, rumah Anda sedang dalam jalur yang benar. Dan jika belum, ingat satu hal, tidak pernah terlambat untuk membuat rumah menjadi tempat yang rezeki betah pulang. Sampai di titik ini, satu hal menjadi jelas. Dalam primbon Jawa, rumah tidak pernah netral. Ia selalu berbicara, hanya saja, tidak semua orang mau mendengarkan. Orang Pahing sering merasa hidupnya berat, padahal energinya kuat. Sering merasa kurang, padahal peluangnya ada. Masalahnya bukan di luar, bukan di orang lain. Seringkali, masalahnya ada di tempat kita pulang setiap hari. Rumah yang tidak selaras akan menguras tenaga. Rumah yang menolak energi akan membuat rezeki enggan tinggal. Dan rumah yang terlalu ramai energinya akan membuat keputusan salah terus berulang. Primbon tidak menjanjikan kaya mendadak. Ia hanya mengajarkan satu hal penting, selaraskan dulu, baru bertumbuh. Ketika rumah sudah menerima energimu, hidup tidak langsung sempurna. Tapi langkahmu jadi lebih ringan, keputusanmu lebih tepat. Rezeki tidak lagi terasa mengejar, melainkan datang dengan sendirinya. Dan disitulah kelimpahan yang sebenarnya bekerja. Pelan, tenang, tapi bertahan. Sekarang saya ingin bertanya, dengan jujur, apakah ada satu sudut rumahmu yang tiba-tiba terasa kena saat video ini diputar? Kalau iya, tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk pamer, tapi sebagai niat awal bahwa kamu siap menata ulang energi rumahmu. Kalau kamu lahir Pahing, atau tinggal bersama orang Pahing, bagikan video ini. Karena, bisa jadi, yang perlu berubah bukan orangnya, tapi rumahnya. Dan kalau kamu ingin lebih banyak bahasan primbon yang tidak berisik, tidak berlebihan, tapi langsung ke inti energi kehidupan, subscribe channel ini. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu lama yang mulai jarang dibicarakan dengan benar. Ingat satu hal sebelum video ini benar-benar selesai. Primbon tidak bekerja dengan rasa penasaran saja. Ia bekerja ketika dipraktikkan dengan niat yang tenang. Jadi setelah ini, jangan langsung cari ritual baru. Jangan buru-buru menambah simbol. Cukup pulang, lihat rumahmu, rasakan. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini sudah menunggumu di tempat kamu tidur setiap malam. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Jaga rumahmu, karena di sanalah rezeki memutuskan apakah ia akan tinggal atau pergi.